Hai semua, selamat datang kembali. Kali ini akan membawain alur cerita film yang tayang pada tahun 2019 yang berjudul Ritual. Aku bikin ritual berjalan dengan baik. Film ini menceritakan satu keluarga yang hendak berlibur di luar kota, namun terjebak di rumah seseorang yang memiliki anak yang sudah meninggal namun dihidupkan kembali dan menjadi seorang psikopat. Film dimulai dari Anna, gadis kecil yang tewas akibat terjatuh dari pohon saat hendak mengambil layangannya yang menyangkut. Prosesi pemakaman Anna dilakukan. Setelah semua pelayat pulang, tinggal Anissa dan Faisal, orang tua Anna yang masih menangisi kepergian Anna di pusarannya. Tanpa disadari oleh mereka, Dukun Syahid memperhatikan mereka dari jarak yang cukup jauh. Dukun Syahid merasa iba dengan Anissa, lantaran sangat sedih kehilangan anak. Malam harinya, Dukun Syahid mendatangi rumah Faisal dan Anissa. Faisal menemui Dukun Syahid. Dukun Syahid mengutarakan niatnya. Ia mengklaim bahwa ia dapat menghidupkan kembali Anna yang telah mati. Saya bisa menghidupkan kembali anak kalian. Tentu Faisal tak percaya. Menurutnya ini tak mungkin. Ada orang yang sudah meninggal kemudian bisa dihidupkan kembali. Faisal menganggap Dukun Syahid adalah orang tak waras. Ia mengusirnya dan kemudian meninggalkan Dukun Syahid. Anissa yang mendengar percakapan Dukun Syahid dan Faisal dari dalam, kemudian mengejar Dukun Syahid dan memintanya untuk menghidupkan anak kembali. Bapak bisa menghidupkan anak saya lagi. Pada akhirnya mereka menggali kembali kuburan Anna dan mengambil jasadnya, kemudian membawanya ke dalam rumah. Lalu si Dukun Syahid memulai ritual penghidupan Anna. Faisal sempat tak percaya, namun tiba-tiba tangan Anna bergerak dan Anna menunjukkan kehidupan. Anna benar-benar hidup kembali. Faisal dan Anissa sangat senang bukan kepalang. Hari berlanjut seperti biasa. Mereka bertiga sarapan di meja makan. Namun Anna menunjukkan respon tak seperti biasa. Dimakan makanan kamu. Gak suka. Anna berani membantah omongan Faisal yang membuat Faisal sangat marah, lalu meninggalkan Anna di meja makan. Kemudian Anissa mengejar Faisal yang sedang marah itu. Anissa bertanya, "Kamu kenapa, Pak?" Kemudian Faisal menjawab, "Itu bukan Anna, anak kita." Dari cara dia ngomong, dari cara dia menatap, tapi Anissa tetap bersikeras bahwa itu adalah Anna dan meminta Faisal untuk menerima semuanya. Suasana perdebatan sangat terasa. Kemudian Faisal memutuskan untuk pergi ke sebuah kampung. Tinggallah Anissa dan Anna berdua di rumah. Anna berubah wajahnya menjadi sangat menyeramkan. Saat Faisal pulang, ia menemukan Anissa tergeletak bersimbah darah. Anissa tewas, dan di samping mayat Anissa, ada Anna yang sama sekali tak panik. Anna lah yang telah membunuh Anissa. Kita beralih 20 tahun kemudian. Sebuah keluarga Bapak Peter hendak pergi berlibur keluar kota untuk berkemah. Peter bersama anak dan istrinya yang bernama Jenny dan Lisa, dan satu orang pacar Lisa bernama Michael. Ketika sedang asik mengendarai mobilnya di tengah perjalanan yang sepi, tiba-tiba Pak Peter membanting setirnya dan menabrak pohon. Lisa terluka di bagian kening, sedangkan Bu Jenny kakinya terluka. Pak Peter melihat anak kecil yang melintas dan menabraknya, namun semuanya tak ada yang melihat selain Pak Peter. Mobil Pak Peter mogok dan hari sudah mulai gelap. Mereka berusaha mencari rumah penduduk. Setelah jalan cukup jauh, akhirnya mereka menemukan satu rumah. Rumah itu adalah rumah Faisal. Saat ini penampilan Faisal sangat berbeda jauh. Rambutnya gondrong dan awut-awutan, serta dia adalah orang yang sangat suka mabuk. Pak Peter memohon untuk minta bantuan menginap semalam saja, apalagi di luar hujan sangat deras. Saya mohon pas satu malam saja, Pak. Akhirnya Faisal mengizinkan mereka masuk dan menginap. Namun Faisal mengingatkan, melarang mereka untuk menyentuh apapun di rumah itu. Faisal hanya tinggal seorang diri setelah kematian istrinya Anissa. Tapi kamar Anna masih terjaga rapi, meski foto-foto mereka tak lagi dipajang. Alisa yang tidur di kamar Anna mendengar suara anak kecil dari balik tembok toilet saat ia sedang buang hajat. Keesokan paginya, Faisal mengantar Pak Peter ke kota untuk mencari orang yang dapat menderek mobil Pak Peter. Saat Faisal pergi, Lisa mengatakan kepada Ibu Jenny dan Michael kalau semalam ia mendengar suara anak kecil dari balik tembok. Lisa curiga Faisal menyembunyikan sesuatu di rumah itu. Lisa semakin penasaran dan mencoba mencari sumber suara anak kecil itu. Suasana rumah itu memang terasa mistis. Lisa dan Michael menemukan sebuah pintu di balik lemari. Mereka tak mengindahkan peringatan Faisal agar tak menyentuh apapun di rumah itu.
Setelah pintu dibuka, ternyata itu adalah pintu arah masuk ke ruang bawah tanah. Lisa dan Michael menyusuri tempat itu. Saat Lisa dan Michael masih di ruang bawah tanah, tiba-tiba Faisal dan Pak Peter pulang. Yang lain mana? Karena semua bengkel tutup. Ibu Jenny merasa panik karena Lisa dan Michael masih ada di ruang bawah tanah. Faisal yang tak melihat Lisa dan juga Michael bertanya kepada Ibu Jenny, "Di mana mereka?" Ibu Jenny menjawab, "Oh, mereka masih ada di dalam kamar." Seolah sudah merasa curiga, Faisal langsung pergi mencari Lisa dan Michael dengan muka yang cukup tegang. Kemudian diikuti oleh Pak Peter. Sementara Lisa dan Michael menemukan sebuah ruangan di dalam ruangan yang terkunci di ruang bawah tanah. Lisa dan Michael mengintip dari celah-celah pintu dan melihat anak kecil yang terikat. Anak itu adalah Anna. Anna masih tampak kecil seperti 20 tahun yang lalu. Tak lama Faisal datang dengan muka marahnya. Ia meminta Lisa dan Mike untuk pergi dari tempat itu dan jangan mendekati tempat itu. Tapi Lisa tetap kekeh, bersikeras ingin melepaskan si anak kecil itu. Faisal menarik tangan Lisa dengan paksa, kemudian dihalangi oleh Mike. Lalu Faisal menunjuk Mike, memaksa mereka untuk keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba datang Pak Peter dari belakang, yang langsung memukul Faisal dengan balok kayu sampai pingsan. Mereka mengikat Faisal dan melepaskan Anna. Faisal berteriak, "Lepaskan saya. Harusnya kalian tak melepaskan anak itu. Anak itu bukan manusia. Dia itu setan. Saya sengaja mengurung Anna agar ia tak dapat membunuh orang lain lagi." Dia iblis! Dia tidak dikeluarkan dari tempat itu. Tapi Pak Peter dan keluarga tak percaya. Ini hanyalah alibi Faisal. Kemudian Faisal mengatakan, "Kalian akan mati." Lisa mencoba menghibur Anna dan mulai mendekati Anna. Anna ini lebih banyak diam, seperti anak yang sedang trauma. Anna terus saja menggambar. Kemudian Lisa penasaran dan melihat hasil gambar Anna. Gambar itu adalah gambar setan yang ada di dalam tubuh Anna. Lisa tidur berdua bersama dengan Anna. Dan malam itu, Lisa terbangun dari mimpinya dan melihat Anna tak ada di sampingnya. Padahal mereka awalnya tidur berdua. Ternyata Anna turun ke bawah menemui Faisal yang terikat di tiang. Anna menggorok leher Faisal dengan kekuatan iblisnya. Lisa yang mencari Anna menemukan Faisal tewas bersimbah darah. Lisa berteriak dan membuat semua orang turun. Kemudian Mike sempat mengatakan, kemungkinan ini adalah Anna yang melakukan pembunuhan, dan mungkin apa yang dikatakan oleh Faisal bahwa Anna bukan manusia itu adalah benar. Tapi Pak Peter tak percaya. Mereka menyangka ini adalah perbuatan seseorang yang menculik Anna dan membunuh Faisal. Lisa dan Pak Peter berpencar untuk mencari Anna di dalam rumah. Lisa mendapat kejadian aneh. Lisa melihat setan yang Anna gambar waktu itu. Dan anehnya, Anna yang tadinya ada di kasur tiba-tiba menghilang. Kemudian Lisa berlari ketakutan. Lisa menyusul Pak Peter di ruang bawah tanah dan mengatakan, ada yang aneh dengan rumah ini, dan apa yang dikatakan oleh Faisal bisa jadi benar. Karena semenjak mereka menyelamatkan Anna, banyak hal aneh yang terjadi. Dan di saat itu juga Lisa dan Pak Peter menemukan sebuah album milik keluarga Pak Faisal pada tahun 1990. Di foto itu, Anna dulu dan Anna sekarang masih nampak sama, seperti 20 tahun yang lalu. Di sisi Michael melihat Anna sedang duduk di lantai. Michael membuka rambut Anna yang menutupi mukanya. Aku mau. Kemudian bertanya, sedang apa kamu, Anna? Anna menjawab, aku Mammon. Kemudian merangkak mendekati Mike yang menjauh karena kaget. Anna akan membunuh Michael. Namun Ibu Jenny melihat dan langsung berteriak. Teriakannya membuat Peter dan Lisa datang. Michael menusukkan sebilah pisau saat Anna mencekik leher Michael. Anna pun tewas, tapi setan Mammon pindah ke raga Michael. Pak Peter sekeluarga mulai panik nih. Tapi Michael hanya diam aja. Sikapnya lebih banyak bengong. Setelah kejadian ia membunuh Anna. Tanpa diundang, tiba-tiba dukun Syahid datang ke rumah itu. Pak Peter dan Lisa yang menemui dukun Syahid mengatakan, siapa kamu? Dan untuk apa kamu datang ke sini? Dukun Syahid menjawab, aku ingin menyelamatkan kalian dari iblis yang telah kalian lepaskan. Kemudian dukun Syahid menceritakan asal muasal iblis itu. Dahulu, Anissa dan Faisal memiliki seorang anak yang tewas terjatuh. Lalu dukun Syahid membantu menghidupkan kembali anak itu, yaitu Anna. Tapi yang masuk bukannya roh Anna, malah roh iblis Mammon. Setelah itu Anna membunuh Anissa.
Lalu Dukun Syahid mengurung anak di ruang bawah tanah dan menembakkan mantra-mantra di pintu ruangan agar ia tak keluar dan membunuh banyak orang. Pak Peter mengatakan, Michael telah membunuh Anna. Iblis itu tidak bisa dibunuh. Roh iblis itu akan pindah ke pembunuhnya, kata Dukun Syahid. Seketika Lisa langsung teringat ibunya yang sedang bersama Michael. Mereka langsung menuju ke kamar Ibu Jenny. Tapi naas, Michael sudah lebih dulu mengeksekusi nyawa Ibu Jenny. Michael menusuk pundak, kaki, dan juga melempar pisau ke kening Ibu Jenny hingga tewas. Pak Peter, Lisa, dan Dukun Syahid pergi untuk menyelamatkan diri dari Michael. Tapi Michael menemukan mereka. Michael hendak membunuh Pak Peter, tapi ditembak oleh Lisa. Michael mati, tapi roh iblis itu pindah ke Lisa. Lisa yang pingsan dibawa oleh Dukun Syahid dan Pak Peter ke sebuah ruangan, kemudian diikat dan dirantai. Lalu Dukun Syahid mengeluarkan iblis Mammon dari tubuh Lisa dan memasukkan roh iblis Mammon ke dalam sebuah kotak. Dukun Syahid menguburkan kotak yang berisi iblis itu. Dukun Syahid tertawa dengan senang dan merasa semuanya sudah berakhir. Tapi tiba-tiba tanahnya ambles dan iblis itu menyeret Dukun Syahid ikut masuk ke dalam lubang penuh bara api. Dukun Syahid ikut mati terbakar bersama iblis Mammon. Kemudian Pak Peter dan Lisa pergi meninggalkan rumah Faisal untuk menyelamatkan diri.